pemirsa, ya jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program. Bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa berjumpa dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa Good News Program dapat Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? Di www.anugrah.net. Dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, pemirsa sekalian, kata-kata keluarga, apa yang terpikir dalam pikiran Anda? Ya, kita kadang-kadang berpikir ada tentunya ayah, ibu, dan juga anak-anaknya. Ya, tahukah Anda bahwa keluarga adalah unit terkecil daripada suatu lingkungan masyarakat? Dan hari ini kita bukan hanya akan berbicara tentang keluarga, Deb, tapi kita akan berbicara tentang satu hal yang sangat penting, bahwa keluarga itu memainkan peran yang sangat dominan ya dalam pembentukan atau perlindungan keluarga. Dalam suatu topik yang sangat menarik, yaitu apa? Strong from home. Strong from home, bersama dengan seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Benny Patinasarani. Nah, pemirsa, sebelum kita tampilkan Benny ya, terlebih dahulu kita mau simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2015, Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia. Dengan jumlah 255 juta jiwa di lebih dari 13.000 pulau yang tercatat menurut data PBB, Indonesia merupakan negara besar yang memiliki potensi-potensi hebat di dalamnya. Namun kenyataannya, bangsa Indonesia kini dihadapkan dengan tantangan besar, seperti korupsi, konflik antar wilayah, narkoba, bahkan HIV/AIDS yang membunuh potensi dari pemuda-pemudi bangsa ini. Bagaimana agar generasi berikutnya dapat terlepas dari hal-hal tersebut? Dalam Good News Program hari ini telah hadir di studio narasumber yang sudah tidak asing lagi, Benny Patinasarani. Beliau merupakan anak dari almarhum Roni Patinasarani, seorang bintang sepak bola dan pelatih dari tim sepak bola Indonesia. Benny dan Yeri, adiknya, terikat dalam dunia narkoba sejak bangku sekolah dasar. Namun, bukannya ditolak atau malu, ayahnya saat itu malah mengambil langkah untuk berhenti dari dunia sepak bola dan mencurahkan seluruh hidupnya bagi anak-anaknya sampai mereka akhirnya pulih. Dalam episode Strong from Home, Benny akan menceritakan kesaksian hidupnya dan membagikan mengenai bagaimana sebuah bangsa dapat menjadi kuat ketika kita mulai sadar untuk membangun dari keluarga kita. Simak penuturan selengkapnya hanya di Good News Program. BKKBN Pusat juga memberikan data dari seluruh Indonesia hari ini ada sekitar 62,7% remaja yang udah nggak perawan lagi. Mereka ini adalah anak-anak bangsa dan di dalam diri mereka ada potensi yang sangat luar biasa. Tapi mereka penuh dengan kekurangan dan mereka butuh bantuan Anda. Ayo, ikut Kak Jo. Ayo. Pelajaran apa yang paling susah? Bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris gampang tahu. Oh apa? Bisa. Sungguh adik-adik ini membutuhkan sesuatu yang terbaik dan saya salut sekali dengan program Adikku Sayang yang pastinya akan memberikan dampak yang terbaik buat mereka. Adik-adik harus belajar yang rajin ya supaya cita-cita kalian tercapai dan Kak Jo yakin suatu saat nanti kalian akan menjadi orang yang sangat berguna bagi nusa dan bangsa. Tapi Kak, kadang kami tidak bisa bayar uang SPP. Jangan takut, pokoknya mulai hari ini semua keperluan sekolah kalian akan ditanggung, akan dipenuhi oleh program Adikku Sayang. Yang penting kalian rajin belajar ya. Siapa sekarang udah bawa PR-nya? Senyum mereka adalah semangat mereka. Ayo kita bantu mereka supaya cita-cita mereka semua tercapai dan berguna bagi nusa dan bangsa. Saya Joe Richard mengajak Anda untuk bergabung bersama kami.
Program Adikku Sayang mendukung biaya akademis dan keperluan sekolah yang dibutuhkan. Setiap pagi, anak-anak diberi sarapan yang bernutrisi. Dan sore harinya, Anugerah Learning Center memberikan bimbingan belajar 3 kali dalam seminggu. Di musim liburan, kami mengadakan Edu Wisata dan Family Day. Kunjungi website kami di www.anugrah.net. Adikku Sayang, persembahan dari Anugerah Ministries. Kembali bersama dengan kami dalam Good News Program, dan pada episode kali ini kami menampilkan seorang narasumber yang sudah tidak asing, dan orang ini sangat luar biasa sekali karena bersama dengan adiknya mereka pernah terjerumus dalam narkoba dengan cara yang sangat luar biasa, dan kemudian karena perjuangan dari seorang ayah yang kemudian membawa mereka untuk kembali menjadi orang yang sembuh dan kemudian malah dipakai Tuhan secara luar biasa. Kita tampilkan Abeng. Shalom Abeng. Shalom. Welcome back, man. Ya, welcome back. Ya, oke, puji Tuhan. Silakan. Ya. Nah, kalau kita hari ini kan bicara tentang strong from home. Yes. Menurut Abeng, kenapa sih keluarga itu perannya sangat penting gitu Ya. di dalam kehidupan anak-anak? Ya, karena memang saya mempercayai bahwa memang keluarga adalah unit terkecil dalam satu society masyarakat, tapi punya pengaruh terbesar untuk apa yang sedang terjadi di masyarakat. Jadi kalau kita boleh lihat segala krisis, masalah apapun yang sedang terjadi di sekitar kita, entah kejahatan, korupsi, narkoba, pencurian, dan semua, kalau kita tarik ke akarnya, hampir semua masalah itu berasal dari rumah. Termasuk, tahu nggak Ben? Kalau ada orang-orang yang berhasil, ilmuwan, Yes. terus penemu-penemu, terus kemudian orang-orang yang menciptakan rekor dunia, Betul. ternyata kalau diurut-urut itu awalnya juga dari keluarga. Dari keluarga. Jadi ada erat hubungannya ya, Betul, strong ya. from home. Karena itu saya percaya bahwa keluarga itu punya kekuatan besar. Ya. Makanya kami sendiri di Roni Patinasarani Foundation, kita punya 3 value utama yang kita bangun, yaitu family, love, and future. Family, love, and future. Bahwa kami mempercayai bahwa keluarga itu adalah benteng pertahanan yang terkuat dan terbesar untuk bisa membuat seseorang itu bisa terlepas dari narkoba dan kejahatan apapun. Karena itu yang lagi diserang hari ini keluarga dan sekitarnya. Dan di data yang kami temukan, terakhir BKKBN Pusat Ya. itu memberikan data bahwa Indonesia ini menempati urutan tertinggi angka perceraian se-Asia Pasifik. Nomor Apakah 1. ada nggak hubungannya dengan Indonesia sebagai negara populasi yang paling banyak se-Asia Pasifik? Hampir ada, tapi dari presentasi itu tetap dilihat bahwa angkanya ini sangat tinggi sekali. Presentasi perceraian. Ya, nomor 1 tertinggi itu di Jawa Timur, kalau dari di nasional ya. Wow. Jawa Terbesar Timur. di Jawa Timur. Narkoba terbesar itu di Jawa Timur. Jadi memang cukup mencengangkan gitu. Nah, tapi dari data tersebut muncullah data yang berikutnya Ya, yang cukup menyedihkan. BKKBN Pusat juga memberikan data dari seluruh Indonesia hari ini ada sekitar 62,7% remaja yang udah nggak perawan lagi Wow. dari seluruh Indonesia. Nah, apakah karena nilai keperawanan sudah dianggap menjadi sesuatu yang tidak semahal dulu, atau mungkin istilahnya patut dipertahankan sampai dengan hari pernikahan, atau gimana? Menurut saya itu benar, tapi menurut saya terbesar masalah adalah karena disfungsi dalam keluarga. Hampir semua yang kami tangani orang-orang yang bermasalah dengan area PSK, trafficking atau seks sebelum nikah, hampir semua punya trauma di keluarganya karena berasal dari keluarga yang gak baik. Maaf, karena mungkin pernah dilecehkan sama orang tuanya sendiri. Wow. Jadi bagaimana keluarga akan punya peranan penting untuk memulihkan semua ini. Gitu. Karena Jadi itu saling berkaitan lah ya. Betul. Oke. Nah makanya saya pun mengalami hal yang sama gitu. Apa yang pernah terjadi dengan diri kamu? Bisa Jadi, ceritakan kan tentang ya, dulu pada waktu singkatnya, kejatuhan jadi dalam narkoba itu. hampir 8 tahun saya terikat sama narkoba. Awalnya bagaimana, bisa ceritakan? Awalnya saya mulai adalah karena saya ingin tahu, coba-coba. Umur berapa? Itu kira-kira kelas 6 SD ya. Kelas 6 SD. 6 SD saya mulai dari 1 batang rokok. Ya. Dan akhirnya mulai masuk ke ganja, pil BK. Sampai terakhir di SMA udah mulai sabu-sabu, terus putau. Yang nawarin siapa, Bang? Awalnya pertama dengan teman saya yang menawarkan saya. Tapi pertama kali saya dapat akhirnya dari tukang minuman di depan sekolah saya. Hah? Nah, jadi ternyata dia jual minuman. Nah, saya datang dan dia menawarkan modusnya sama pasti. Pertama gratis dikasih, kedua gratis, sampai mulai ketagihan baru mesti bayar semua. Jadi tadinya saya konsumsi narkoba cuma seminggu sekali. Saya
di bangku SMA, saya cukup ranking di sekolah saya ambil jurusan IPA, saya punya prestasi. Ya. Tapi kecanduan narkoba. Nah, awalnya saya pikir nggak ada yang salah sama narkoba. Sampai tiba-tiba satu hari, saya bangun tidur, terus kok saya bingung, badan tuh sakit, menggigil, kedinginan. Orang-orang bilang namanya sakau gitu, untuk ketergantungan. Ya. Nah, sejak hari itu saya mulai tergantung sama barang ini. Jadi tadinya seminggu sekali, terakhir saya harus pakai narkoba tuh setiap 2 jam sekali. Ouch. Setiap 2 jam saya ketagihan, saya harus konsumsi narkoba. Nah, dengan perjuangan saya berhasil lulus SMA. Masuk kuliah di salah satu universitas swasta di Jakarta. Ya. Saya dulu punya mimpi pengen jadi arsitek, Ya. cita-cita saya. Tapi tanpa sadar narkoba mulai merenggut satu persatu hidup saya. Misalnya apa? Pertama pendidikan saya. Jadi satu hari saya ketahuan, ketangkep dari kampus saya, langsung dikeluarin. Karena malu kampus ya. saya nggak mau punya mahasiswa yang pakai narkoba. Ya, itu jadi bisa nular kemana-mana. Iya, jadi dulu saya punya pendidikan, tiba-tiba sekarang saya nggak punya pendidikan lagi. Nah dulu saya kuliah sambil bekerja, saya ini pemain musik. Saya suka musik, sama yang di kafe-kafe di Jakarta, di Ya. pub-pub. Jadi saya punya income, punya penghasilan, makanya saya bisa beli narkoba. Cuma akhirnya satu persatu saya satu hari dikeluarin juga dari pekerjaan Kenapa? saya. Karena waktu itu band saya, dia nggak mau punya personil band yang pakai narkoba. Oh. Nah, jadi dulu saya punya pekerjaan, tiba-tiba sekarang saya nggak punya pekerjaan. Dulu saya punya penghasilan, tiba-tiba sekarang saya nggak punya penghasilan. Jadi dikucilkan terus Nah, ya. dulu saya punya pendidikan nih, sekarang saya nggak sekarang belajar nggak punya. lagi. Nah, dosisnya makin tinggi, harganya makin mahal, Ya. uang udah nggak punya, itu Nah, terus merubah. gimana? Akhirnya saya Berubah mulai jadi penjahat. jadi pencuri. Ya. Awalnya saya mencuri di rumah sendiri. Apa yang dicuri, Bang? Jadi pertama uang jelas. Jadi orang tua saya nggak mungkin simpan uang sembarangan di meja, itu udah pasti nggak mungkin. Orang tua saya kalau simpan uang cuma 2 tempat yang paling aman. Pertama di bank, aman banget. Saya nggak berani merampok bank sampai hari ini, takut saya. Ya. Tapi kedua itu cuma di kantong celana aja. Lemari, brankas, gembok pasti jebol. Karena saya sama adik saya Yeri, kita berdua yang habisin. Nah, akhirnya Mereka tahu kalau yang jebol anaknya ya sendiri. akhirnya tahu, awalnya nggak tahu, tapi akhirnya tahu. Nah, Cuma- kita berhenti dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi ceritanya. Yes. Oke. Ya, nah pemirsa kesaksian yang menarik nih untuk disimak ya supaya jangan juga keluarga kita kecolongan seperti itu. Bagaimana kita menjaga rumah tangga kita, terutama anak-anak kita supaya bisa strong from home, tetap hanya di Good News program. Begitu saya nggak bisa cari uang lagi, mulai pikirkan barang-barang yang lain gitu. Wah, saya pikir ini TV bisa dijual apa enggak ya? Tahun sudah kita lalui bersama dalam pelayanan Anugerah Ministries. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap dukungan yang diberikan oleh partner-partner dari Anugerah Ministries yang memastikan kelangsungan Good News program dan juga program-program sosial kami lainnya. Bila belum, kami mengajak pemirsa untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries. Anda dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan berbuah lebat bagi kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati. Strong from Home dalam Good News program kembali kepada Benny Patinasarani. Wow, jadi dari kecanduan narkoba sampai akhirnya jadi maling di rumah sendiri nih ya. iya. Curi papa mama punya uang. waktu itu, ya. Gini, saya mau tanya. Kamu pada waktu nyuri uang papa kamu, apa nggak ada perasaan bersalah gitu loh? Jadi narkoba itu benar-benar mempengaruhi pemikiran kita gitu. Ya. Jadi saya jadi orang yang nggak punya belas kasihan, saya jadi orang yang nggak punya kepedulian. Jadi Masih ingat nggak berapa uang jumlah rupiah yang kamu curi pertama kali? kalau saya boleh jujur, saya bisa beli satu rumah dari jumlah uang yang pernah saya ambil. Seberapa banyak itu misalnya waktu itu? Hampir beberapa ratus juta ya. waktu Dari itu papa ya. kamu? Ya itu kira-kira tahun 96. Jadi uang seperti itu jelas banyak sekali. Wow. Jadi pertama mereka mikir ini maling masuk ke rumah gitu. Lama-lama baru tahu kalau Baru tahu, anak-anaknya. makanya dia cuma Apalagi papa kamu sangat terkenal waktu itu ya, Ya, betul. sebagai pelatih sepak bola nasional. yes. Nah, jadi akhirnya begitu saya nggak bisa cari uang lagi, mulai pikirkan barang-barang yang lain gitu. Wah, saya pikir ini TV bisa dijual apa enggak ya? Radio di rumah bisa saya jual apa enggak ya? Kolor nggak pernah dijual kan? Hampir kalau misalnya gini, kalau laku saya pasti akan jual hari itu. Nah, satu hari akhirnya saya pernah sendirian di rumah. Ya. Keluarga saya lagi liburan di luar kota. Saya buka pintu garasi rumah saya ambil kertas lebar, saya tulis banting harga, silahkan masuk. Gitu.
Jadi Apa saya yang buat dibanting garage harga? sale. Oh, garage Jadi sale. semua orang yang lewat ke rumah saya undang, mari om, tante, bapak-bapak dipilih semuanya. Jadi mereka masuk, ambil semua barang-barang berharga. Tapi nggak jadi kan? Ambil semuanya. Ambil sudah? Habis semuanya. Laku berapa duit? Papa saya punya hampir sekitar cuma 5 juta. Wow. Yang diambil adalah cincin kawin, papa saya punya medali-medali emas, penghargaan semuanya, perabotan-perabotan di rumah, jual semuanya. Sampai satu orang rice cooker sama nasinya baru jadi, sama nasi-nasinya itu. Oh. Saya jual semuanya habis gitu. Hanya untuk uang sebesar 5 juta rupiah. Iya, iya. Itu nggak cuma sehari 2 hari, berkali-kali. Nah, cuma ada yang narkoba benar-benar menghancurkan saya. Pertama tadi pendidikan. Ya. Ya udahlah, pasrah. Kedua pekerjaan. Ya pekerjaan saya pikir bisalah saya cari lagi. Tapi ketika yang ketiga ini diambil, hancur hidup saya. Apa tuh? Keluarga. Jadi hari itu benar-benar di rumah itu seperti kayak neraka kalau saya boleh bilang. Misalnya seperti apa? Mama kondisinya? saya bisa nangis berjam-jam di kamar. Saya punya adik perempuan masih kecil, dia punya persembunyian tuh di kamar mandi. Dia bisa ngumpet, tutup kuping dan nangis nggak berani keluar. Saya punya adik Yeri, yang hancurnya sama kayak saya. Lalu saya dengan papa saya di rumah, itu yang namanya berantem. Lempar-lemparan gelas, kursi patah, pintu hancur, itu hampir setiap Jadi hari. pukul-pukulan sama papa Iya, kamu? bukannya karena papa saya suka berantem. Papa saya itu bahkan saya bisa bilang orang Ambon terhalus, terlembut yang pernah saya kenal gitu papa saya. Cuma karena saya mengamuk dan papa saya bertahan, itu aja. Nah, satu malam ini buat saya malam terendah saya. Jadi saya lagi berantem dengan papa saya, kita berdua udah pegang pisau. Dan kita hampir bunuh-bunuhan malam itu. Oh Tuhan. Jadi mama saya nangis di kamar, adik saya perempuan ngumpet di kamar mandi, Yeri lagi diungsikan di Kalimantan sama orang tua saya. Cuma akhirnya saya putuskan gak jadi tusuk papa saya. Saya lempar pisau saya dan saya pergi dari rumah. Apa yang membuat kamu untuk melempar pisau dan tidak tusuk papa kamu? Entah somehow tiba-tiba saya kayak disadarkan di saat saya lagi pegang pisau itu, sebenarnya itu udah bercampur. Rasa sakau, marah, ngamuk, gak peduli bercampur. Tapi tiba-tiba kayak ada satu kayak disadarkan bahwa saya nggak boleh buat itu. Jadi saya lampiaskan dengan saya lempar pisau saya dan saya lari dari rumah. Jadi sejak hari itu saya nggak punya rumah lagi. Saya tinggal di jalan, saya tidur di jalan. Berapa tahun jadi homeless? Itu saya hampir nggak lama sih, hampir sekitar 6 bulan. Saya makan dari tempat sampah, saya Kamu literally makan dari ambil makan dari tempat sampah. Saya kalaupun ke restoran, saya cuma tunggu di belakang. Kalau ada orang selesai makan dan saya ambil makanan sisa dari situ. Jadi Itu di Jakarta? Itu di Jakarta. Jadi saya harus makan tulang ayam, saya harus makan kuah rendang, dan beberapa butir nasi. Saya nggak bisa tidur, tempat tidur saya itu namanya di halte bus. Daerah Kelapa Gading dan Pulau Mas itu jadi tempat tidur saya sehari-hari. Dan saya tahu persis bahwa kalau saya seperti ini cuma 2 pilihannya. Pertama bisa ketangkep, masuk penjara, atau kedua saya meninggal overdosis. Ya. Tapi hari itu saya udah jadi orang yang kehilangan harapan gitu. Nothing tulus. Pak Daniel pada dengar istilah ini sampah masyarakat. Nah, itu udah kayak jadi cap saya. Semua orang tinggalin saya. Guru-guru telepon orang tuanya bilang nggak boleh main sama yang namanya Benny. Anak-anaknya dilarang main sama saya. Kalau saya ketemu teman-teman saya mereka pergi semuanya. Jadi benar-benar kamu dibuang. Dibuang habis-habisan. Ya. Saya nggak punya apa-apa padahal saya punya semuanya. Tuh. Maksudnya saya punya rumah sebenarnya, saya punya orang tua tapi hari itu saya nggak punya apa-apa. Jadi ini kayak anak yang hilang gitu ya? Kira-kira seperti Dan kemudian waktu itu kamu mandinya, maaf nih, mandinya gimana, ke Oke, toilet, gini aja. ke WC-nya gimana? Saya pergi itu nggak bawa apa-apa, cuma baju di badan saya. Oke. Jadi cuma itu yang saya pakai aja. Kalau saya ada waktu mandi, saya mandi. Kalau nggak ya saya nggak mandi. Mandi mana mandinya? Mandinya saya bisa numpang di pom bensin kadang-kadang. Atau saya bisa di rumah bandar saya, karena saya pernah jadi bandar juga akhirnya setelah itu. Saya bergaul di sana, saya jadi pengedar juga, karena saya harus masuk terjerumus cukup dalam ke sindikat di sini. Lalu bagaimana ceritanya sampai Benny bisa mentas dari Titik dunia baliknya narkoba itu ini? loh. Oke. Peristiwa ini terjadi kira-kira 16 tahun lalu. Ya. Tanpa sadar saya punya 2 pahlawan yang hadir di hidup saya dan adik saya tepatnya, yang bisa membuat akhirnya saya sama adik saya terlepas dari narkoba. Apa tuh? Pahlawan yang pertama, satu pribadi yang saya kenal dengan nama Yesus. Hari itu jujur siapapun saya terima, karena saya di titik udah menyerah. Siapapun yang datang terima. Nah, satu hari ada 2 orang sepasang suami istri hamba Tuhan datang di hidup saya dan membawa cerita ini bahwa ada solusi, ada pribadi yang mengasihi saya, yang kalau saya bisa beri hidupnya dia akan berikan jalan keluar. Kenal dari mana sama 2 orang hamba Jadi Tuhan? mama saya dikenalkan dengan temannya dan coba dipertemukan dengan saya. Nah disitulah saya mulai sebenarnya saya dari kecil udah Kristen.
Jadi itu bukan pertama kali lah saya dengar nama Yesus. Tapi ketika dia sebut nama itu dan sesuatu kayak berbicara di hidup saya. Kayak ada satu titik kecil, tapi titik itu namanya harapan. Dan makin besar. Peristiwa itu membuat 3 hari kemudian. Saya lagi pakai narkoba di tangan saya, tapi saya menangis. Saya bingung kenapa saya nangis. Awalnya saya berpikir ini pasti barangnya jelek banget nih. Karena saya nggak pernah nangis pakai narkoba. Tapi suara itu terus bergerak. Seperti kayak ada impresi sebuah suara yang bilang, Ben, kamu nggak pernah dilahirkan menjadi pecundang orang gagal seperti ini. Itu membuat saya kayak tersadarkan secara seketika. Saya berdiri, saya lempar semua narkoba saya. Pertama kalinya saya berdoa. Saya belum pernah berdoa seumur hidup saya. Emang pada waktu sepasang suami istri ini berbicara dengan kamu, apa yang paling membekas? Dia bilang begini pertama, ada dokter di atas segala dokter. Saya berpikir begini, papa saya udah bawa saya hampir ke semua profesor dokter terbaik di Jakarta. Nggak sembuh-sembuh juga. Terus ada tabib yang bisa sembuhin kamu. Siapa, saya bilang, nggak bisa. Tiba-tiba kata ini keluar, ada pribadi yang sangat mengasihi kamu. Itu seperti kayak ada suara, selama ini saya nggak pernah dengar itu. Yang saya dengar cuma saya sampah, saya gagal, saya orang nggak bisa apa-apa. Nggak pernah merasa dicintai. Tiba-tiba air mata saya keluar dan saya pegang tangannya, Om, tolong kasih tahu saya siapa orang itu. Jadi orang itu nggak buka dulu. Lalu dia bilang, namanya Yesus. Sekitar itulah perubahan terjadi. Dan akhirnya 16 tahun lalu, saya ambil sebuah keputusan. Saya tinggalin semua narkoba saya, dan saya memilih berjalan untuk mengenal dia dalam kehidupan saya. Wow. Ya. Pulang kembali ke rumah itu 16 Saya tahun pulang yang kembali lalu. ke rumah setelah itu. Oke, pemirsa sekalian, ada satu secercah dari kata-kata Benny yang saya tangkap adalah harapan. Pada waktu seorang mempunyai harapan, maka orang itu akan terus berusaha untuk tetap hidup. Nah, saya berbicara kepada Anda sekarang, miliki harapan itu, berharap kepada Kristus. Karena hanya berharap kepada Kristus, satu-satunya yang tidak akan pernah mengecewakan kehidupan kita semua. Stay tune dalam Good News Program. Pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan It's good to see you here with me. I'm so glad today. Shalom, nama saya Yakub. Saya dari Warna, datang di sini untuk datang sekolah di UTU ini. Waktu panti yang lama kami cuma makan ubi dan pisang. Sekarang saya sudah senang karena pantinya sudah bagus. Pantinya sudah besar. Sekarang kita semuanya sudah di panti yang baru. Cita-cita saya jadi Pak Guru. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Menyerah bukanlah jawaban, putus asa bukanlah jawaban. Selama kita masih bernafas, masih ada mujizat. Bangkitlah, Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Wow, satu video klip luar biasa telah kita saksikan bersama. Pemirsa, ini saatnya kuis yang selalu dinantikan oleh pemirsa sekalian ya. Pertanyaannya adalah, siapakah nama ayah dari Benny Patinasarani, narasumber kita hari ini ya? Anda bisa mengirimkan jawabannya dengan format seperti yang tertera di layar kaca pemirsa, melalui SMS ke nomor HP yang tertera atau melalui email ke goodnews@anugerah.net. Bila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan juga nomor HP Anda. Maka kepada 3 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah paket yang terdiri dari buku yang ditulis oleh Roni Patinasarani yang berjudul Saya Telah Menyelesaikan Pertandingan Ini, dan juga sebuah kaos. Dan semua ini adalah persembahan dari Roni Patinasarani Foundation. Pemirsa, tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali membawa lebih banyak good news lagi. Tanpa kepastian bahwa kami bisa sembuh hari itu. Nggak ada jaminan bahwa kami sembuh, tapi dia memutuskan pulang. Nah, hari itu saya lihat papa saya buang dunianya untuk kembali ke rumah sebagai seorang ayah buat Benny dan Yeri. 10 tahun sudah kita lalui bersama dalam pelayanan Anugerah Ministries. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap dukungan yang diberikan oleh partner-partner dari Anugerah Ministries yang memastikan kelangsungan Good News program dan juga program-program sosial kami lainnya. Bila belum, kami mengajak pemirsa untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries. Anda dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan berbuah lebat bagi kerajaan sorga.
Tuhan Yesus memberkati. Anda masih menyaksikan Good News Program. Hari ini kita berbicara tentang Strong from Home. Kembali kepada narasumber kita, Benny Patinasarani. Oke, Abeng, tadi sudah cerita bahwa pahlawan pertama adalah Tuhan Yesus dan itu yang membuat kamu sampai tinggalin narkoba terus pulang kembali ke rumah. Pahlawan keduanya siapa? Nah, jadi kalau pahlawan yang kedua ini saya kenal dengan nama Roni Patinasarani. Yang mengalahin adalah ayah saya sendiri. Yang pernah kamu mau bunuh itu? Iya, itu dia. Jadi hari itu kondisinya adalah papa saya, dia salah satu pelatih termahal di Indonesia. Boleh tahu berapa gajinya waktu itu? Wow, seandainya saya tahu. Tapi hari itu saya tahu bahwa dia pelatih yang termahal. Nah, cuma kondisinya adalah dia sedang melatih di sebuah klub di kota Gresik, Jawa Timur. Jadi papa saya, nah sepak bola itu dunianya papa saya. Yes. Kalau Pak Daniel Budebi ke rumah saya, tahu persis yang mana rumah saya. Kenapa? Dari pagar gambar bola, horden gambar bola, meja gambar bola, jam dinding bola, semua bola. Semuanya, wow. Satpamnya juga seragamnya bola? Karena sepak bola, kami punya fasilitas semua rumah. Karena sepak bola, papa saya bisa keliling dunia dan ketemu semua orang-orang hebat. Itu dunianya dia, itu segala-galanya dia bangun dari nol. Dia tinggalkan dunia pendidikan, fokus di sepak bola karena itu yang dia bangun. Jadi hari itu, papa saya tinggal di Gresik dengan menjadi pelatih yang termahal dan itu dunianya dia. Cuma masalahnya saya sama adik saya tinggal di Jakarta. Berarti dia berusaha untuk sudah mencukupkan kalian dan bahkan berlebih-lebihan misalnya. Betul, iya. Jadi kami nggak kekurangan untuk hal itu di rumah. Nah, cuma masalahnya kami di Jakarta sedang di titik yang paling rendah, paling bawah dalam kehidupan kami, lagi hancur habis. Jadi hari itu papa punya dua pilihan terbesar yang dia sedang bangun dalam kehidupannya. Pertama tetap tinggal di Gresik dengan dunianya dia, segala-galanya dia. Cuma kami hancur di Jakarta. Tuh tinggal pilihan yang kedua adalah dia harus pulang ke Jakarta, lepasin semua dunianya dia, kembali ke Jakarta sebagai seorang ayah. Yang begini, tanpa kepastian bahwa kami bisa sembuh hari itu. Nggak ada jaminan bahwa kami sembuh, tapi dia memutuskan pulang. Nah hari itu saya lihat papa saya buang dunianya untuk kembali ke rumah sebagai seorang ayah buat Benny dan Yeri. Nah pada waktu kamu masih sakau dan yang lain-lain, itu ada artinya nggak itu semua? Buat saya pertama adalah begini, ternyata saya lebih penting dari sepak bola buat saya. Itu memang ada impresi, walaupun pikiran kamu lagi kalut dan galau dan semuanya itu. Jadi itu sebuah proses awal, tanpa sadar yang mulai mendorong saya. Nah, waktu papa saya pulang, disitulah dimulai perjuangan ini. Bagaimana saya sebut namanya gini, perjuangan antara cinta dengan bandar narkoba. Nah sebentar, ini pada waktu kamu sudah jadi homeless atau kamu udah balik ke rumah? Saya sudah pulang ke rumah. Pulang ke rumah, Saya sudah pulang ke rumah. Nah, disinilah kan perjuangannya benar-benar. Maksudnya intense. Gimana cinta versus bandar narkoba? Jadi begini, karena pemain sepak bola papanya, jadi harus pakai versus gitu. Iya. Nah, papa saya pulang itu dia benar-benar membuat beberapa tindakan-tindakan yang saya sama Yeri nggak habis pikir. Ada seorang ayah yang berani buat hal seperti itu. Misalnya apa? Nah, misalnya adalah contohnya satu hari mungkin Yeri pernah cerita juga di sini bahwa bagaimana dia tuh sering begini karena saya tinggal di bandar, saya bergaul di bandar, saya harus hidup di sana. Nah, dia terpaksa cuma untuk tahu kondisi saya, dia harus pakai celana pendek, sandal jepit, pakai topi, untuk menyamar, datang cuma untuk lihat kondisi saya aja di sana gitu. Dia punya kesempatan, dia punya chance untuk dia punya teman-teman banyak banget. Koneksi dia kan masih kuat. Pejabat banyak banget. Dia tinggal angkat telepon, itu rumah polisi datang bisa banget. Semua diangkut dan selesai. Tapi, nah ini dia. Yang dia lakukan adalah caranya bahwa begini. Setiap kita pulang ke rumah, saya pulang ke rumah, selalu pertama, nasihat demi nasihat yang saya rasa nggak terhitung banyaknya. Terus dia berikan. Nah tendensinya kalau kebanyakan orang tuanya pasti marah dong. Lihat anak kayak gitu pulang mungkin dilempar sepatu, dilempar apa, dimaki-maki, dianjing-anjingin misalnya. Nah apakah dia nggak melakukan itu pada saat itu? Satu hari, nah saya cerita nih, ketika dari homeless saya pulang ke rumah. Nah, saya sengaja pulang ke rumah itu siang karena pemikiran saya supaya papa saya udah pergi ke kantor, baru saya pulang ke rumah. Gitu. Saya nggak mau ketemu dia. Nah ketika saya pulang ke rumah, waktu saya buka garasi rumah saya, ternyata saya nggak sadar mobil papa saya masih ada. Dan papa saya baru mau masuk mobil keluar kantor. Jadi kami berpas-pasan di garasi rumah. Nah,
Pemikiran saya pertama, saya lihat kanan kiri. Ada benda tajam nggak yang berbahaya? Saya takut aja, dilempar dari mana aja. Lempar Saya gelas. udah pasrah ya, saya udah pasrah banget. Statement papa saya mengagetkan saya. Setelah berbulan-bulan nggak ketemu, pertanyaan pertama begini, Abeng, kamu udah makan? Itu berarti kalau anak muda bilang gubrak gitu benar-benar. Saya berbulan-bulan ketemu, kata-kata pertama coba tanya, kamu udah makan belum? Saya nggak bisa jawab saking kagetnya. Sebelum saya jawab, papa saya tarik saya, yuk kita makan. Kami duduk di meja makan, maaf. Itu udah nggak bisa kata-kata, itu cuma air mata aja. Mungkin karena dia yakin kalau kamu pasti lapar. Mungkin banget. Kurus ya, nggak seperti sekarang subur gini kan. Dalam waktu 2 minggu berat saya turun 25 kilo. Sekarang? Ya jelas lah, Sekarang makanan titik-titik. sisa. Cuman tulang-tulang ayam tadi. Statement papa saya di meja makan, itu udah nggak ada kata-kata, itu udah cuma air mata doang. Air mata kamu apa air mata papa juga? Papa saya lihat saya hancur seperti itu, saya juga ngerasa ngelayak, tapi kok masih bisa diterima. Statement papa saya cuma satu, dia bilang gini, Abeng bukan penjahat, Abeng anak papa. Wow. Itu yang buat saya, dunia saya tahu-tahu berubah semua. Dunia saya berubah. Gak lama setelah itu saya sembuh. Jadi kata-kata itu enggak pernah kembali dengan sia-sia. Gak pernah sia-sia. Sebuah statement bahwa saya yang hancur karena kesalahan saya, karena keputusan saya, karena kebodohan saya, karena kelalaian saya, yang harusnya nggak pantas terima, tapi masih ada sebuah kasih yang kalau Tuhan saya bisa terima. Tapi ini manusia yang ternyata adalah ayah saya sendiri. Tapi sebentar, para pakar mengatakan bahwa anak adalah korban atau mungkin keberhasilan daripada produk orang tua. Nah berarti bisakah kita simpulkan bahwa kegagalan atau kehancuran kamu, maaf nih ya, bisakah tanpa menyalahkan papa kamu, bahwa itu juga menjadi bagian daripada produk kesalahan daripada apa yang papa kamu buat? Setelah kami sembuh, kami melayani semua, setiap kami diundang di beberapa tempat untuk bersaksi, selalu papa bersaksi tentang bahwa ini bukan kesalahan orang-anak. Kami orang tua yang gagal untuk bisa bertanggung jawab. Karena dia harus pergi untuk dia harus punya pekerjaan yang jauh. Papa saya membayar kegagalannya dia dengan fasilitas, jadi kita dikasih semua untuk nebus keabsenannya dia dalam hidup kita. Jadi setelah dia balik, kami kembali bersama-sama, dan di situ saya bisa melihat bagaimana kekuatan sebuah keluarga yang dipulihkan itu bisa merubah masa depan. Jadi dari meja makan itu, kemudian berubah seluruh hidup saya. Berapa lama tuh? Peristiwa ini terjadi sekitar nggak sampai 2 bulan kemudian. Yang tadi saya cerita, saya buang semua narkoba saya lepaskan semua. Dan sejak hari itu hidup saya berubah. Yang dulu hancur, pernah hilang, itu tiba-tiba kayak di-restore kembali, dikembalikan. Pertama, kesehatan saya. Nah, hari ini saya sudah sembuh hampir 16 tahun. Sakitnya apa waktu itu kamu? Saya kena lever, sempat didiagnosa gejala hepatitis C. Tapi semuanya akhirnya sampai hari ini sembuh total semua. Nggak ada sakit. Yang kedua, keluarga. Kami dipulihkan semua. Kalau mungkin kami nggak pulih, papa saya mungkin akan bercerai dengan mama saya. Karena waktu itu kita udah habis banget. Tapi lihat satu persatu pendidikan saya bisa sekolah lagi akhirnya. Bahkan saya sekolah di luar negeri waktu itu. Saya 4 tahun tinggal di Singapura, saya sekolah di sana. Saya bisa melayani hari ini. Saya nggak menyangka tahun lalu saya iseng cek email tiket pesawat terbang saya. Tahun lalu 2014 saya terbang hampir sekitar 95 kali. Nggak tahu kemana aja tuh. Jadi saya nggak pernah sangka bahwa dari rumah pemulihan itu bisa memulihkan semuanya. Karena itulah kami di Roni Patinasarani Foundation sangat fokus sama keluarga. Karena kami percaya keluarga dipulihkan, kota dipulihkan, bangsa dipulihkan dari sebuah rumah. Nah, karena ya kendala ini yang sedang terjadi. Saya ambil contoh, masalah game online. Kita pernah bahas di masalah game online. Saya menangani satu anak di kota Jember. Dia cerita sama saya, inisialnya E. Dia cerita, Kak, kalau saya sih nggak pakai narkoba, tapi saya terjerumus sama game online. Rekornya dia pernah hampir sekitar 49 hari non-stop di depan komputer. 49 hari. Nggak tidur? Nggak tidur, cuma tidur 1-2 jam, bangun tidur pun di komputer. Cuma buang air besar aja, pindah di komputer di warnet. Jadi di warnet. Sebentar, kita lanjut lagi ya. Nanti lanjut lagi, cerita lanjutnya. Oke, pemirsa sekalian, ini sesuatu yang sangat perlu kita dengar ya, bahwa ada kuasa
yang Tuhan sudah tanam dalam sebuah keluarga. Jangan kemana-mana, di dalam Good News. Urusan tentang Tuhan ada guru sekolah minggu kok. Iya. Urusan pendidikan ada guru-guru. Jadi kita kayak pokoknya papa mama cari uang aja, kalian pokoknya udah bangun. Ya. Saya percaya bahwa seks harus dari orang tua yang ngajar ke anak-anaknya. Betul. Saya percaya bahwa masalah di sekitar ini harus orang tua. Tapi yang saya nggak setuju prinsip mempraktekannya. 10 tahun sudah kita lalui bersama dalam pelayanan Anugerah Ministries. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap dukungan yang diberikan oleh partner-partner dari Anugerah Ministries yang memastikan kelangsungan Good News program dan juga program-program sosial kami lainnya. Bila belum, kami mengajak pemirsa untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries. Anda dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan berbuah lebat bagi kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati. Strong from Home dalam Good News program hari ini bersama dengan Abeng. Silakan. Ya, kembali kepada cerita Abeng tadi. Ya. Jadi Waktu dia cerita sama saya dan dia bilang bahwa saya nggak pakai narkoba tapi saya terikat sama game online. oh iya, anak yang di Jember itu. Sampai 49 hari. Dan dia harusnya kuliah, putus kuliah. Umur berapa nih dia berarti? Umur 20, sekitar 20-an, harusnya di 21, umur 22 ya. ya. Orang tuanya kasih modal buat bengkel, berantakan semuanya. Nah, saya coba melakukan pendekatan sama dia dan tanya, masalahnya apa sih? Akar permasalahannya di mana? Nah, kata ini keluar, dia bilang begini. Game online itu kasih reward buat saya. Berupa apa? Kalau kita main game, Poin. kalau kita menang, congratulations, bonus, selamat, you are a winner. Kamu You are a pemenang. champion. You are a champion, congrats. Game Iya. online selalu kasih reward buat saya, Kak. Ya. Terus dia bilang gini, mama papa saya nggak pernah puji saya sekali aja di hidup saya. Wow. Berarti masalahnya bukan di game online. Masalahnya di hubungan keluarga ini. Jadi kepedulian ini adalah suatu kunci dong. Ya, benar banget. Dari orang tua ke anak terutama Setuju. ya. Nah, masalahnya kalau orang tuanya hidupnya dengan kegalauan bagaimana? Nah, orang tuanya mesti bertobat, jelas seperti itu. Jadi tidak ada cara yang Enggak lain ada. dong. Jadi gini, saya rasa kalau saya dapat kesempatan bisa buat rehabilitasi, Ya, saya nggak akan buat anak-anak. rehabilitasi orang tua. Saya akan buat orang tua. Karena menurut saya Ya. orang tua yang perlu direhabilitasi. Oh, yang bermasalah orang tuanya Orang tua. bukan anaknya. Satu hari ada kasus satu anak datang ke tempat kami. Dan dia bawa anaknya masih umur 26 tahun, tapi Ya. beratnya hampir 30 kilo. Dan dia datang, dan hampir 30 kilo. Berarti kurus banget. Kurus sekali, adik saya Yeri harus gendong dari mobil untuk bawa ke kamar. Ya. Di garasi, pamit sama orang tua yang antar. Oke, kamu baik-baik di sini ya nak. Kalau butuh apa-apa bilang sama papa tolong kamu. Kamu perlu apapun bilang aja. Nanti pasti papa bantu, perlu makan, perlu uang, tinggal bilang aja. Iya pak, dia masuk, papanya ngomong sama saya, Abeng, om titip anaknya om ya. Kamu perlu apa aja? Perlu bantuan uang, perlu makanan, perlu baju, tinggal telepon om datang ke sini untuk bawa. Oke om, kita bilang, ya udah. Kita masuk, mereka pergi, pindah keluar kota, ganti identitas, ganti nomor telepon, menghilang begitu aja. Loh, Menghilang jadi orang ceritanya anaknya ditinggal ini. ditinggalin sama kita, dibuang. Dan kita, saya sama Yeri, ini mau diapain ini? Nah, itu berkali-kali kami menangani kasus seperti itu. Yang itu what happened gitu. Kenapa? Apa yang terjadi? Dia pecandu, HIV AIDS, Oh. dan berkali-kali jatuh bangun terus. Jadi orang mungkin tuanya orang Nyerah, udah orang tuanya nyerah. Ya, puji Tuhan ada happy ending, dia sembuh. Dan setelah sekian lama akhirnya mereka balik lagi dan ketemu lagi sama keluarga. Wow. Tapi nggak banyak cerita seperti ini yang bisa berakhir dengan happy ending. Karena itu saya sangat percaya bahwa disinilah keluarga harus pegang peranan sangat penting. Nah ini saya mau tanya, ngomong-ngomong tentang keluarga nih. Ya. Ada pandangan daripada beberapa orang, daripada anak saya mencoba sendiri, Ya. alangkah baiknya kalau misalnya anaknya mesti diekspos nih kepada semua yang terjadi di dunia. Terhadap rokok, ditemenin rokok, terhadap minum-minuman keras, kalau bisa orang tuanya ikut minum atau minum di depan orang tuanya, terhadap seks dan pornografi, orang tuanya harus nemenin nonton pornografi, supaya dengan dalih anaknya bisa dikontrol. Nah, menurut Abeng pandangan ini seperti apa? Yang pertama, saya sangat setuju, Ya. oke ya, bahwa pengajaran tentang ini semua harus dari rumah.
Oke. Yang jadi masalah kita sering melempar tanggung jawab orang tua. Urusan tentang Tuhan ada guru sekolah minggu kok. Iya. Urusan pendidikan ada guru-guru. Jadi kita kayak pokoknya papa mama cari uang aja, kalian pokoknya ada bangun. Ya. Saya percaya bahwa seks harus dari orang tua yang ngajar ke anak-anaknya. Betul. Saya percaya bahwa masalah di sekitar ini harus orang tua. Tapi yang saya nggak setuju prinsip mempraktekannya. Pengetahuan itu perlu diberitahu. Awareness harus datang dari orang tua. Ya, ya. Tapi yang saya nggak setuju kalau untuk diajarin harus dilakukan dulu. Kenapa? Karena sama saja menurut saya. Karena saya sangat percaya bahwa gini, didikan orang tua itu bisa menandakan hikmat. Didikan orang tua. Jadi, let's say dalam kitab Ulangan dia diberitahukan bahwa kita harus mengajarkannya berkali-kali. Ulang Pada pagi hari, pada waktu tidur, di meja makan. Jadi prinsip parenting yang saya percaya bahwa kita harus memberikan pengetahuan kepada anak-anak kita tentang hal yang gini, apa yang boleh, apa yang nggak boleh, tentang apa yang mesti dibangun dalam semuanya. Nah ini kita perlu bangun. Tapi saya nggak setuju kalau saya pribadi bahwa kita harus melakukannya karena anak-anak akan mengerti tentang apa yang boleh nggak boleh dari apa yang kita beritahukan. Justru menurut saya yang harus jadi paling utama adalah orang tua harus jadi teladan. Kalau dia cuma bicara tapi dia nggak buat, menurut saya itu hal yang bodoh menurut saya. Ya. Dia harus melakukan apa yang diajarkan sama anaknya. Itu yang bisa kita namanya gini. Buat saya namanya investasi sama anak. Hal-hal yang nilai value yang seperti itu harus terbangun. Itu menurut saya sebenarnya. Oke, kita akan lanjut ya. Tetapi sebelum kita lanjut, pemirsa, ada doa yang sudah terjawab dari seorang ibu ya, yang sulit untuk mempunyai keturunan dan dia menelpon ke call center kami setelah didoakan. Beberapa saat kemudian ibu ini mengirimkan SMS dan berkata, puji Tuhan, Tuhan sudah menjawab doa saya. Sekarang saya sudah mengandung 3 bulan. Terima kasih kepada Good News. Tuhan selalu memberkati. Amen. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap bersama kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News Program. For children, anak-anak kita, spells love itu menyepel kata-kata cinta bukan dengan CINTA, tetapi dengan WAKTU, waktu. Strong from Home dalam Good News Program, langsung kembali kepada Abeng. Nah, Beng, gimana caranya supaya orang tua bisa memastikan bahwa rumah tangga mereka ini sudah strong home, jadi membekali anak-anak supaya tidak salah pergaulan nantinya? Oke, 3 hal aja dengan cepat saya mau bagikan. Yang pertama namanya komunikasi. Kita harus bridging the gap ini, bangun jembatan kepada anak-anak kita. Nah, bicara komunikasi ada 2 unsur yang paling penting. Pertama, berbicara. Nah, kita mesti terbiasa membicarakan sesuatu. Hal-hal yang tabu bicarakanlah sama anak kita, terbiasa. Kita mesti kasih tahu banyak hal. Nah, coba ada unsur yang kedua, yaitu mendengar. Kita sering berbicara, tapi kita sering nggak kasih telinga kita untuk dengar. Karena kita pikir dia masih kecil, nggak ngerti apa-apa. Dengarlah dari takut anak kita. konflik kali ya? Takut konflik, benar. Ya. Nah, 2 ini akan jadi kekuatan komunikasi yang terbangun. Waktu kita perkuat komunikasi, buat saya komunikasi ke jembatan. Apa saja yang mau dibangun di atasnya ditentukan dari kekuatan jembatan tersebut. Nah, komunikasi akan memberikan kekuatan untuk bangun apapun di atasnya. Yang kedua adalah ini prinsip ini. Oke, orang tua pernah jadi anak, tapi anak belum pernah jadi orang tua. Betul. Kita harus mengerti ini bahwa anak belum pernah jadi orang tua. Anak nggak tahu rasanya jadi orang tua, tapi kita pernah jadi anak. Nah, ini pengertian ini yang mesti kita tanemin dalam kehidupan kita. Nah, waktu kita bangun ini, nah kita akan mengerti prinsip yang ketiga, yang terakhir saya mau bilang. Yang ketiga adalah terutama untuk ayah, saya bilang di sini ya, bahwa karena biasanya ayah yang pencari nafkah. Meskipun sekarang juga ibu juga punya pekerjaan sebagai pencari nafkah juga. Tapi ini prinsip yang saya bangun di rumah saya sama istri dan anak-anak saya. Bahwa prinsipnya begini, yang namanya pelayanan sampai kapanpun pasti masih ada terus. Yang namanya pekerjaan sampai kapanpun itu pasti ada terus. Tapi istri kita nggak selamanya muda. Anak kita nggak selamanya kecil. Jadi investasi, waktu, kualitas kehidupan dengan istri dan anak
itu adalah harus jadi bagian utama dalam kehidupan kita. Toh misalnya begini, saya sibuk pelayanan, one day keluarga saya berantakan, belum tentu gereja yang undang saya lagi. Ataupun belum tentu mereka akan peduli. Ya. Nah, jadi prinsipnya adalah kita harus bangun kekuatan, strong from home. Wow. Thank you. Good. Amazing. Thank you, Abeng. Salam buat Yes. istri kamu. Siap. Sama anak kamu ya. Dan juga maju terus dalam pelayanan. Terima kasih Give me banyak. 5, my friend. Oke, sukses Gue juga ya. dong. Ya. Oke, saudara sekalian Anda diberkati. Ya, mari kita belajar daripada firman Tuhan yang akan kita lihat bersama-sama daripada kitab Roma pasal ke-13. Roma 13 kita lihat bersama-sama ayat 10 sampai dengan ayat ke-13. Firman Tuhan berkata, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ayat 12, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata perang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Pemirsa sekalian, di dalam episode Strong Home ini, sekali lagi dalam pelayanan kami juga percaya bahwa keluarga adalah satu hal yang menjadi hatinya Tuhan. Karena tahukah Anda pemirsa sekalian bahwa pada waktu Tuhan merencanakan segala sesuatu yang besar untuk baik kehidupan manusia ataupun apapun yang terjadi di muka bumi ini, Tuhan selalu memulainya dari satu unit terkecil di dalam lingkungan masyarakat yang bernama keluarga. Ya, ada ayah, ada ibu, ada anak-anak. Atau mungkinkah apabila maaf di antara Anda tidak mempunyai anak, saya sarankan mulai cari siapakah anak-anak yang mungkin bisa dijadikan anak-anak rohani, ya, atau orang-orang yang dapat Anda mentorkan. Karena dengan cara seperti itulah kehidupan Anda akan menjadi utuh, pemirsa sekalian, ya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita, pemirsa sekalian? Kita tahu bahwa di dalam zaman sekarang, ya, di dalam zaman ini, yang namanya kehidupan itu begitu kompleks, ya. Kita perlu uang, tetapi pada saat yang bersamaan kita perlu keluarga kita. Kita perlu spend time dengan mereka. Bahkan kita tahu, kami juga mengajarkan bahwa dengar baik-baik, our children, anak-anak kita, spells love, itu menyepel kata-kata cinta, bukan dengan C-I-N-T-A, tetapi dengan W-A-K-T-U, waktu, time, pemirsa sekalian, ya. Oleh karena itu sangat penting untuk kita, ini bukan berarti, dengar baik-baik, bukan berarti Anda tidak boleh bekerja. Bukan berarti orang tua harus rame-rame resign dari pekerjaan, karena itu akan menimbulkan masalah yang jauh lebih besar nantinya. Tetapi mulailah berdoa, go back to the Bible. Firman Tuhan di sini mengatakan kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ya, hal ini harus kamu lakukan, karena sekarang kamu tahu bahwa waktunya telah hampir tiba, kamu harus bangun dari tidur. Bangun dari tidur, pemirsa sekalian. Jangan mau dinina-bobokkan dengan berpikir semuanya baik saja. Nanti waktunya akan tiba bahwa anakmu akan pulih, istrimu akan pulih, suamimu akan pulih, tanpa kamu harus melakukan sesuatu apa-apa. Dengar baik-baik, ini adalah kebohongan dari neraka yang sudah ditanamkan pada keluarga-keluarga kita. Bangun, firman Tuhan berkata kepada Anda yang menonton hari ini, bangun, sadar, pemirsa sekalian. Mengatakan tentang kesadaran kita harus dibangkitkan. Bahwa kita harus berdoa, minta hikmat daripada Tuhan. Tuhan, aku perlu uang, aku perlu bekerja ini, aku perlu pelayanan ini. Tetapi pada saat yang bersamaan, bagaimana caranya untuk mengatur waktu dengan baik? Nah, ini yang perlu didoakan pemirsa sekalian. Mulailah bangun komunikasi, bukan saja dengan istri dan suami, tetapi tanya anak-anak. Ini pengalaman saya. Pada waktu kedua anak saya mulai berkata, ya Daddy pergi pelayanan lagi, ya Papa pergi pelayanan lagi, ya pergi pelayanan lagi. Jadi ini juga terjadi, maaf pemirsa sekalian ya, terhadap saya dan keluarga saya karena kami juga manusia, kami bukan Superman gitu ya. Nah, pada waktu ada indikasi-indikasi seperti ini mulai terjadi pada keluarga saya, anak-anak saya mulai dalam tanda kutip ngomel bahwa kami selalu pergi pelayanan, kami tidak punya waktu untuk mereka. Maka yang terjadi, ini adalah suatu alarm yang berbunyi di dalam kehidupan saya, yang saya harus sadar bahwa mungkinkah Tuhan berbicara melalui anak-anak saya untuk saya harus merubah pola dan mengatur waktu. Pemirsa sekalian, ya. Nah, pilihan ada di tangan saya. Lebih baik menurut kami adalah mencegah daripada mengobati. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu maka kita harus juggle, harus ngatur waktu lagi, pemirsa sekalian. Bahkan di antara waktu kami rekaman Good News program ini pun, ya, misalnya tadi, pemirsa sekalian, anak saya minta yang kecil,
Daddy, tulisin dong satu cerita ya. Saya awalnya nggak mau pemirsa sekalian karena waktunya mepet gitu. Tapi saya tanya, berapa panjang ceritanya? Berapa banyak? Dia cuman mau ditulisin kata-kata, dia menggambar cerita tentang 3 ekor babi kecil. Wow, bagi saya ini adalah suatu kesempatan emas untuk bisa memoles bagaimana supaya dia bisa mengerti bahwa di tengah-tengah kesibukan saya, anak saya berharga di mata saya dengan cara saya meluangkan waktu untuk menulis sedikit kata-kata di atas buku yang dia gambar. Dan ini akan berkesan seumur hidup pemirsa sekalian. Nah ini yang hal-hal sepele yang mungkin bagi orang tua tiada berarti, tiada punya value yang berat. Tetapi bagi saya itu berarti pemirsa sekalian karena ini memberkati anak saya. Nah hal-hal ini yang akan melindungi keluarga kita pada waktu ada hal-hal nilai-nilai yang salah akan masuk ke dalam keluarga kita. Ya, saya percaya pada waktu hubungan antara saya terutama tadi Abeng berbicara tentang papa, tentang ayah, ya. Pada waktu hubungan saya dengan anak-anak itu kuat, maka apabila ada nilai-nilai yang salah akan masuk kepada kehidupan anak kita, maka akan ada benteng pertahanan yang tiba-tiba muncul dari anak kita yang berkata tidak, saya nggak mau. Ya, atau mungkin anak kita akan lapor ke kita. Ya, minta perlindungan balik kepada papa dan mamanya. Nah, ini yang harus dibangun. Tetapi kalau orang tua sudah tidak punya waktu, tidak punya lebih daripada itu, tidak punya lagi kepedulian, hatinya menjadi dingin, hanya uang, jabatan dan pelayanan saja. Maka yang terjadi ada suatu bom waktu yang kita sebagai orang tua tanam dalam kehidupan anak kita. Saya percaya kita nggak mau ini pemirsa sekalian, oleh karena itu kami mengajak Anda, mari bangun rumah tangga yang kuat. Build a strong home. Pemirsa sekalian, bukan rumah yang bagus, tetapi home. Ya, yaitu rumah di mana ada canda tawa, ada sukacita, ada disciplining. Ya, mungkin sebagai orang timur kita masih beruntung. Ya, kita bisa spanking anak kita. Kita mungkin bisa suruh dia berdiri di corner. Kita bisa tegur anak kita. Dan ini semua diperlukan untuk membangun rumah tangga yang kuat. Pemirsa sekalian, kita perlu bertegur sapa, kita perlu peluk, kita perlu cium, kita perlu say good morning, say good night. Kita katakan kepada mereka, papa cinta kamu, kamu berharga, kamu luar biasa, you are a champion. Kamu sangat hebat nak. Walaupun mungkin kenyataannya nilainya nggak terlalu menjanjikan. Ini yang perlu kita lakukan pemirsa. Dan percayalah pada waktu kita kembali kepada firman Tuhan. Dan kepada hal-hal yang sudah Tuhan tanamkan sebagai hikmat kepada kita. Maka pada waktu kita bangun dari tidur kita akan mendapati berkat-berkat Tuhan baru. Hikmatnya tidak pernah terlambat buat Anda dan saya. Amin. Anda diberkati pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lawat setiap pemirsa Good News Program. Kami berdoa untuk setiap rumah tangga yang ada di pemirsa Good News Program. Kau berkati. Kami berdoa untuk supaya rumah tangga menjadi kuat. Strong home Bapa, strong home. Kami tidak mau mempunyai rumah tangga yang lemah. Kami tidak mau mempunyai rumah tangga yang temboknya bocor. Sehingga ada panah-panah api daripada si jahat. Tipu-tipu muslihat akan masuk. Dalam nama Yesus, berkati para suami, berkati para istri, berkati para anak. Untuk kami boleh bersatu bersama-sama. Untuk membangun keluarga yang kuat. Di dalam nama Yesus, aku melepaskan urapan, berkat yang melimpah. Ada harapan yang baru pemirsa sekalian. Jangan takut. Kembali kepada Tuhan, kembali kepada firman-Nya. Berdoa, cari bimbingan daripada orang-orang yang benar. Yang mengerti apa yang firman Tuhan katakan. Dalam nama Yesus, pulih keluarga saudara, diberkati dan pulih anak-anak saudara. Orang-orang yang terikat narkoba, kami patahkan dalam nama Yesus. Engkau yang sakit HIV AIDS bahkan, aku ucapkan sembuh. Engkau yang sakit kanker, sembuh dalam nama Yesus. Diberkatilah engkau dan Tuhan mengasihimu. Haleluya, yang percaya dan diberkati Tuhan katakan, amin. Haleluya. Ya pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lalui bersama. Tiba saatnya untuk kami pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian. Hanya untuk berjumpa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugerah.net. Tentunya Anda juga dapat menemukan kami di Facebook ya melalui fanpage kami. Dan Tuhan Yesus memberkati.